Lagi jangan jadi orang munafik, oke? Percaya akan adanya Tuhan, tapi tidak mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Jangan jadi orang munafik. Tuhan udah jelas-jelas Maha Pencipta, kenapa kita ragu untuk mencipta? Kita kan co-kreator. Co-kreator, kita kan part of God. Kita bagian dari Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan apa yang dikerjakan mereka, sehingga mereka bisa banyak yang jadi milioner? Bersyukur. Bersyukur. Salah satunya actionnya ya lewat senang memberi orang itu. Poor people has big TV. Okay. Rich people has big library, kata Bill Gates. Orang miskin, TV-nya pada gede. Tapi orang kaya, perpustakaannya pada gede. Perpustakaan. Ya. Mas, kalau perjalanan hidupnya Mas Oke sendiri ya, mulai dari remaja sampai sekarang gitu, apakah keyakinan itu menciptakan realita? Iya. Iya? Saya dari dulu yakin, saya bakal jadi orang kaya. Okay. Karena ada cerita lucu, ya ini mau percaya mau enggak. Oke. Waktu SMP nih, SMP, saya tuh diantarin almarhum papa. Ke sekolah lagi ospek. Ada satpamnya bilang gini. Tuh saya merinding. MOS itu ya? Bilang gini, Pak, siswa. katanya, ini anak kalau udah kaya kayaknya nggak akan ketulungan, tapi kalau miskin pun dia miskinnya nggak akan ketulungan. Saya bilang, tuh nah kata Pak Satpam, ya milik kaya atuh. Saya bilang gitu ke papa, lihat ke kamu bakal jadi orang kaya. Saya bilang gitu. Saya dari SMP udah tahu saya bakal jadi orang kaya. Makanya apa, dari sana saya nggak pernah berhenti mencoba. SMP ya? SMP. Ya, ada cerita gini, dari SD aja saya tuh udah seneng jualan. Iya. Ada ibu-ibu lagi... Sama, Mas. Aku dari SD jualan, Mas. Iya, dengar. Ada ibu-ibu lagi ngerumpi ya. Kata saya gini, kan saya hidup di dalam gang tuh, satu motor pun nggak bisa masuk. Ini ibu-ibu semua ngerumpi. Sambil ngerujak dong, biar enak gitu. Wah iya, kayaknya kalau sama mangga enak, mangga muda. Berani berapa satu mangga? 25 perak. Oke. Ya udah, saya nyuri di pohon tetangga. Ya, saya jual ke ibu-ibu 100 perak. Setelah 100 perak, bisa saya beliin layang-layang. 50 perak kan dua. Pakai sepeda dulu beli. Saya belinya yang agak jauh. Dijual lagi itu jadi 100. Jadi saya punya 200 perak. Dari asalnya 0. Nyuri dari mangga orang, pohon orang. Keren. Bagus. Ya dari situ kayak gitu. Terus jualan kayak gitu. Saya paling seneng jualan. Kreatif itu. Iya. Soalnya saya tahu. Susah itu nggak enak lah. Miskin itu nggak enak lah. Iya. Enak. Nah, percuma dong orang melakukan afirmasi dan lain sebagainya kalau kemudian dia memang tidak punya keyakinan untuk bakal menjadi orang yang sukses dan berhasil gitu. Udah mendingan jangan usah afirmasian. Karena nggak ada keyakinan. Nggak ada keyakinan. Sama dengan Android di pasang aplikasi Corel Draw gitu, nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Sip, ketemu Nggak jawabannya nyambung. terus ya. Iya. Percuma, ngapain kemampuan masuk kok afirmasi ini kayak gini, kayak tadi malam. Masuk ke doain dong, percuma doa kalau kamu nggak ada keyakinan. Coba tonton live stream saya marah-marah loh tadi malam. Iya. Percuma didoain kalau sikap kamu nggak berubah, kamu nggak ada keyakinan, yang adanya hanya hope, berharap. Hidup penuh harapan. Nanti kayak Galih dan Ratna. Jadi yang paling pokok keyakinan itu harus tumbuh ya, Mas ya. Harus membela dan mencintai diri sendiri gitu. Nah, balik lagi jangan jadi orang munafik. Oke. Percaya akan adanya Tuhan tapi tidak mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Jangan jadi orang munafik. Tuhan udah jelas-jelas Maha Pencipta, kenapa kita ragu untuk mencipta? Kita kan co-kreator. Co-kreator, kita kan part of God. Kita bagian dari Tuhan. Mau gimana pun juga, Mas Hendra punya anak? Punya. Anak Mas Hendra bagian dari Mas Hendra kan? Karena ada darah Mas Hendra. Betul. Bedanya apa? Gila, iya. Ini simple. Kata saya juga apa-apa itu simple, cuma kalian mempersulit. Manusia mempersulit. Karena di programnya seperti itu di sekolah. Oke, 1 tambah 1 2, tapi kok harus ada jalan apa dulu untuk sampai ke 2. Mas Oke ketika kemudian mengawali jadi content creator juga, mentransformasikan knowledge dan experience-nya tentang ilmu kemakmuran ini, itu kan di Ngaji Rasul aja kan baru ya? Baru tapi manfaatnya luar biasa, banyak sekali orang WA hidupnya berubah gara-gara nonton-nonton konten itu loh Mas. Nah, itu yang dialami Mas Oke sendiri, apakah tambah nggak karu-karuan prosperity-nya ya, kemakmurannya, efeknya apa sih buat Mas Oke dengan mentransfer ilmu sedemikian rupa, belak-belakan begitu ibaratnya? Bahagia ya.
Bahagia, ada kepuasan batin. Batin. Lebih ke situ, saya bukan ke harta ya. Iya. Saya lebih kepuasan batin ngelihat orang bisa berubah. Kamu punya hak yang sama seperti saya. Sama, nggak ada bedanya saya sama Mas Hendra, nggak pernah ada bedanya. Sekarang gitu gini kan, nggak ada bedanya. Saya selalu bahagia ngelihat orang di saat orang mencapai sesuatu. Karena kalau buat saya gampang, gitu kan? Kayak tadi kan, kayak kemarin iseng, mama saya selalu bilang kayak gini, Mas, uang kamu gini. Nanti nggak ada buat jajan. Iyalah, kamu mah jajannya Harley, jajannya mobil gitu kan. Nah, terus tadi bercanda lagi, Rena, kita jajan yuk. Jajan apa? Jajan Alphard, saya bilang kayak gitu. Jajan apa? Nah, jadi kalau emang mau yang kayak gitu tuh paling gampang buat saya tuh. Tapi ngelihat keberhasilan seseorang itu lebih dari saya bisa punya Alphard atau saya sekarang punya Harley atau sekarang punya apa. Walaupun mereka keberhasilan mereka kecil. Seberapa persen doa itu bisa mengubah hidup seseorang, Mas? Berapa persentase doa itu bisa mengubah hidup seseorang? 0%. Doa tidak bisa mengubah hidup seseorang. Kalau doanya doa meminta. Kalau doanya doa meminta. Jangan salah sangka dulu ya. Kecuali doanya doa yang bersyukur. Saya selalu bilang kayak gini ke teman-teman sini, saya itu aneh, saya masih hidup itu saya aneh. Dengan kelakuan saya, tukang balap motor, tukang berantem, anak geng waktu muda, saya masih hidup itu saya aneh. Makanya saya nggak lepas dari rasa syukur. Semakin saya bersyukur, nggak pernah minta apa-apa saya itu. Ke siapapun saya nggak pernah minta apa-apa. Saya selalu bersyukur. Nah, yang makin kaya siapa saya? Saya nggak pernah minta loh. Dulu saya pernah minta saat saya bangkrut, saya minta 1,5 tahun dengan doa. Yang ada apa? Saya cari pistol buat bunuh diri. Karena hidup saya makin susah. Tapi di saat saya balik, saya banyak-banyak bersyukur, hidup saya kayak siang dan malam. Nah, kalau dari murid-muridnya Mas Hoge ini, kebiasaan apa yang dikerjakan mereka sehingga mereka bisa banyak yang jadi milioner? Bersyukur. Salah satunya actionnya ya lewat senang memberi orang itu. Okay. Bersyukur terus belajar. Jangan pernah kamu ngerasa kamu udah tahu. Belajar terus. Buku, ngobrol sama orang-orang yang lebih dari kita, yang punya kehidupan lebih dari kita. Gitu. Mas yang sangat familiar itu misalnya kalau di perusahaan Alibaba Jack Ma. Nah, apa sih yang bisa kita ambil pelajaran tentang kesuksesan dari sosok Jack Ma itu, Mas? Sosok Jack Ma jangan give up. Jangan pernah give up. Selalu inovasi. Itu aja. Inovasi berarti bukan kita menciptakan hal baru ya. Tapi istilahnya dirubah sedikit cara orang. Emang Alibaba yang pertama bukan, yang pertama Amazon. Modifikasi ya? Hanya modifikasi doang. Untuk market tertentu. Baik. Kayak gitu. Kalau Bill Gates gimana, Mas? Banyak baca. Dia banyak baca ya, yang paling banyak baca buku. Itu. Poor people has big TV. Rich people has big library, kata Bill Gates. Orang miskin, TV-nya pada gede. Tapi orang kaya, perpustakaannya pada gede. Perpustakaannya gede. Itu Bill Gates yang bilang. Orang miskin, TV-nya gede-gede loh. Orang miskin. Bener. Tapi hidupnya gitu-gitu doang. Iya. Orang kaya, perpustakaannya yang besar-besar. Kalau misalnya ada yang alasan begini, nggak bisa, setiap orang itu terlahir beda-beda. Kata siapa? Rancangan agung semestanya berbeda, tanggal lahir sekian, iya. jam sekian, iya. Itu beda-beda. Itu gimana, Mas? Jam dibuat siapa? Jam lahir? Jam. Manusia. Tanggal dibuat siapa? Manusia. Bulan dibuat siapa? Manusia. Alam hanya punya apa? Siang dan malam. That's it. Matahari terbit, matahari terbenam. Kamu percaya apapun itu kepercayaan kamu. Gitu. Kalau saya, ini sistemnya. Kepercayaan saya tidak membawa ke kehidupan yang saya inginkan, berarti saya harus ganti kepercayaan. Bukan berarti ganti agama ya. Bukan.
Tapi kepercayaan tanggal menentukan, bulan menentukan, bla bla bla. Nah, ada yang lucu. Mama selalu bilang gini, Mas kalau beli mobil jangan hari Selasa. Karena api, panas, nanti celaka. Saya beli mobil sengajain hari Selasa terus. Tambah banyak malah mobil. Iya. Jalan hidup kita buat sesuka-suka kita ya Mas ya? Iya. Saya nggak hargain orang yang percaya hari Kamis ini, Selasa begini, gini. Saya nggak hargain karena saya pelajari semua. Feng Shui, apa saya pelajari semua. Oke, sampai saya itu mempelajari voodoo loh. Di Amerika itu saya sampai mempelajari voodoo. Ya. Makanya saya tahu, santet-mensantet itu saya tahu dasarnya seperti apa. Tapi, saya nggak percaya ke yang gitu. Saya bisa menulis cerita hidup saya sendiri. Manusia menulis jalan hidupnya sendiri. Mau seperti apapun. Tetapi sampai pada level ini, ketika ngambil keputusan itu, Mas Oke itu realisme, pakai logika aja, atau kemudian dibimbing oleh intuisi, atau mungkin orang bilangnya higher self atau apa begitu. Itu gimana tuh? Apakah memang kita harus bisikan itu dulu atau gimana tuh? Oh, bisikan tetangga kali. Kalau saya mungkin udah terlatih ya. Kalau saya ngambil keputusan, saya itu keputusannya 5 second rules. Oke, kalau saya memutuskan sesuatu harus dalam 5 detik saya putuskan atau saya lakukan. Kalau sudah lebih dari 5 detik, saya itu nggak mau melakukan. Karena saya udah terinfluence, sudah terpengaruh oleh pikiran-pikiran tertentu. Kayak gitu. 5 second rules. Saya tuh punya 5 second rules. Gitu ya. Sudah pengaruh dari luar iya. Gitu ya Mas ya. Makanya, mungkin karena saya udah terlatih, saya itu kalau apa-apa tuh kayak spontan. Padahal enggak. Pemikiran saya udah cepat, saya udah di bawah 5 detik. Kalau untuk memutuskan sesuatu itu. Atau untuk mau melakukan sesuatu itu. Nah, ketika kemudian kita sudah ada belief yang negatif, sistem kepercayaan dan keyakinan yang udah negatif itu, ya. Dari kecil kan kadang kita dapatnya. Misal kayak kita setiap minta sesuatu ke bapak ibu nggak dikasih gitu kan, oh cari uang tuh ternyata susah gitu kan ya. Cara mudahnya untuk mengganti gimana Mas? Cara mudahnya untuk mengganti? Bahwa orang kaya itu nanti nggak bisa masuk surga, orang kaya itu mesti nakal. Orang kaya itu hidupnya nggak bisa bahagia. Cobain aja dulu jadi orang kaya lah sebelum menghakimi lah. Saya dulu disebut serakah, saya disebut licik, saya disebut A, B, C, D, E. Sering. Gimana responnya biar tetap bahagia saat kita dibegituin? Saya selalu bilang gini, pikiran di saya itu, nggak apa-apa mereka ngehina saya, ngefitnah saya, tapi saya nggak pernah ngelihat mereka di bank bareng-bareng nge-withdraw uang banyak. Yang ada mereka apa? Di kredit, pinjaman rakyat. Itu saya dulu sering kayak gitu. Saya selalu bilang ke diri saya, dulu kamu menghina saya, dulu begini. Tapi saya nggak pernah ngelihat kamu di bank ngambil uang gepokan. Saya bilang, jadi percuma kamu menghina saya juga. Jadi saya itu udah nggak didengar orang-orang kayak gitu. Kita harus mau kacamata kuda disebutnya sama saya itu. Kita harus pakai kacamata kuda, jangan lirik kanan kiri. Ibarat kita masuk hutan, ketemu mangga busuk, kalau orang bodoh kan ketemu mangga busuk diambil Mas mangganya, dijilat lagi muntah-muntah, salahnya sendiri kan. Kalau orang cerdas sudah tahu mangga busuk, ya udah abaikan aja. Iya, abaikan aja. Ngapain dimakan walaupun kita kelaparan? Udah biarin daripada kita muntah-muntah, malah yang ada malah jadi keluar lagi. Misalnya negatif yang udah kita pendem gitu, udah kita lepaskan, malah datang lagi jadi keluar lagi kita yang negatif. Bisa nggak kalau misalnya gitu? Tadi kan dikatakan bahwa orang kaya itu hidupnya nggak bahagia, orang kaya itu susah masuk surga. Nah, itu kalau misalnya gini gimana Mas? Karena kita sadar bahwa diri kita adalah co-kreator gitu ya. Betul. Cukup bilang aja, Tuhan, anggapanku yang selama ini salah, tak ubah. Orang kaya itu pasti hidupnya bahagia. Bisa nggak kayak gitu aja? Ya. Cara ngubahnya. Kalau kita bilang orang kaya itu serakas, berarti kita nggak mau jadi orang kaya karena nggak mau disebut orang serakah. Tapi kalau kita bilang orang kaya itu baik, kita mau jadi orang kaya dan jadi orang kaya yang baik. Nah, kayak gitu ya. Nah, masalah surga, orang kaya nggak akan masuk surga. Emang kamu panitia surga? Yone ono gitu. Ya. Emang Mas Chandra punya tiket ke surga? Belum tentu kan? Walaupun misalnya Mas Hendra sholat, ngaji, wah udahlah. Soleh dunia akhirat lah disebutnya kayak gitu. Apa ada kemungkinan Mas Hendra masuk surga?
50-50 kan? Iya dong. Nah, kenapa menghakimi orang kaya nggak akan masuk surga? Berarti kamu nggak mau jadi orang kaya. Makanya apa? Harta menjauh dari kamu. Tapi kalau mulai bilang, saya dulu kayak gini, saya percaya nih ya, orang kaya itu licik. Saya percaya dulu. Tapi ternyata enggak. Orang miskin yang lebih licik. Karena mereka mending keuntungan mereka doang. Serius. Ini fakta yang saya temukan loh. Saya pernah miskin. Oke? Sekarang saya kaya. Saya tahu dua dunia ini, saya tahu, saya ngerti. Karena saya pun pernah berpikir seperti itu. Makanya saya kasih tahu sekarang jangan berpikir seperti itu. Jangan pikir orang kaya itu jahat, orang kaya itu licik. Jangan, kamu berarti kamu nggak mau kaya. Tapi rubah pikiran kamu, orang kaya itu baik, orang kaya itu dermawan, orang kaya itu adil. Berarti kamu pengen kekayaan ke diri kamu dan kamu pun menjadi orang kaya yang adil, yang baik, yang jujur. Kayak gitu. Rubah persepsi. Di Singapura itu kan dulu tidak semaju saat ini, Mas. Dulu rakyatnya banyak yang mati kelaparan, ya, kumuh dan sebagainya gitu. Setelah Lee Kuan Yew menjabat, orang-orang setiap rumah itu dikasih postcard gitu, semacam kayak gambaran ini Singapura di masa yang akan datang, rumah-rumah di Eropa yang megah, anak-anak bermain di taman yang indah gitu. 5 tahun setelah Lee Kuan Yew menjabat, mereka merayakan pesta besar-besaran. We arrive, kita telah sampai pada mimpi besar Singapura gitu. Itu kan bukti. Percaya dulu. Saya bilang apa? Di live stream kemarin, if you can see it here, you can see it here. Nah. Ya. Si itu kan berarti bisa melihat dia pengen Singapura, pengen seperti apa. Melihatnya di sini kan. Sehingga apa? Terwujudlah sekarang bisa dilihat oleh mata Singapura itu Indonesia jauh sama Singapura. Iya, betul. Padahal itu mereka punya apa, nggak punya apa-apa, mereka pulau kecil. Ayo, sedangkan Indonesia lebih kaya. Ayo. Tapi apa, orang-orang ya selalu pengen ngelihat dari sini dulu. Nggak mau ngelihat dari sini. Kita itu dibodohkan. Dasarnya kekuatan impian gitu ya. Kita itu dibodohkan. Dibodohkan kita itu. Lewat apa? Lewat sekolah kan? Banyak caranya. Banyak caranya. Makanya saya suka sayang. Banyak caranya. Kita itu dibodohkan. Kita itu digoblok-goblokin. Serius. Supaya kita nggak maju. Nah, tentang pikiran bawah sadar, Mas. Bisa nggak misalnya kita menciptakan gitu ya, menciptakan semacam kayak ya kita sebut sebagai sahabat virtual gitu. Karena pikiran kan mencipta. Oke, aku tanam ketika berada pada gelombang theta begitu ya. Mulai sekarang aku ada sahabat yang selalu mendampingiku kemana-mana begitu, dan dia akan ingatkan aku ketika aku salah. Aku bikin sahabat lagi untuk bantu ngisi ATM-ku, BCA dan lain sebagainya. Bisa ya? Bisa. Bisa. Sip. Bisa itu. Kalau pengen lebih gampang seperti ini ya. Ada sekitar 10 detik sampai 15 detik sebelum kita pulas tidur. Sebelum kita pulas tidur, kita ada di gelombang alpha, di mana kita bisa berkomunikasi langsung dengan alam bawah sadar kita. Conscious kita dan subconscious kita bisa komunikasi. Nah, misalnya gini nih, ya, tak kasih tahu nih, bocoran biasanya saya dari seminar nih ya. Teman-teman nanti mulai malam praktekin seperti ini. Sebelum tidur, pikirkan apa yang kita pengen. Oke? Jangan itu lepas yang kita pengen sampai kita terpulas tidur. Kenapa? Karena ini, alam bawah sadar kita itu nggak pernah tidur. Nah, nanti kalau alam sadar kita lagi misalnya Mas Hendra, wah saat ini saya punya uang 1 miliar nih, penghasilan saya 1 miliar nih, bla 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 bla, tidur, ini langsung diterusin sama alam bawah sadar kita. Yang akhirnya apa? Tertanamlah jadi program. Itu cara memanipulasi bawah sadar ya. Kalau mau itu. Jadi sebelum tidur kita nanti ada jeda. Sebelum kita pulas itu, kalau udah pulas, kita itu udah boom, udah hilang. Tapi di jeda itu si alam bawah sadar bisa ngambil apa yang kita pikirkan. Makanya manusia itu punya 66.000 pikiran per hari. 99% pikirannya pernah dipikirkan minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, 10 tahun yang kemarin. Nah, sekarang coba nanti malam pikirkan yang misalnya yang kita pengen.
Sebelum kita pulas tidur, nanti ini sampai keambil, cep, alam bawah sadar yang nerusin. Tapi attachment ya, artinya tetap kita tidak kemudian melekat dengan keinginan itu gitu ya. Oh, kalau itu bisa melekat, soalnya bisa jadi program nantinya. Oh, kalau mau bikin program memang harus melekat. Harus melekat kalau udah jadi program. Kayak sekarang masih ada program misalnya percaya apa genderuwo melekat. Percaya genderuwo makanya melekat, takut sama genderuwo. Oke. Nah, gitu kan? Keren ini. Kayak Temanku ada yang praktek deh kayaknya itu dengerin Mas Oke deh kayaknya. Jadi setiap dia mau tidur begitu, dia selalu bayangin apa yang dia inginkan gitu. Iya, setiap malam. Dan hidupnya berubah Mas Oke. Nah, kan? Hidupnya berubah. Hancur dulunya dia. Gara-gara denger kayak gini aja hidupnya berubah. Kan sekarang kita cuma butuh informasi doang. Iya, informasi dan koneksi kan katanya Mas Oke kan. Itu. Oke. Nah, setting goal yang benar itu menurut Mas Oke bagaimana? Sedetil-detilnya. Sedetil-detilnya. Detil. Ingin nggak boleh? Hah? Ingin nggak boleh? Nggak Maksudnya boleh. ada kata ingin tuh nggak boleh gitu. Jangan. Seharusnya kita sudah mempunyai. Saat ini saya sudah mempunyai rumah 3 lantai, ukuran 800 meter persegi, warnanya putih, di jalan ini, pintunya sebelah sini, bla 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 bla. Sedetil mungkin. Balik lagi. Kita itu order ke siapapun yang teman-teman percaya di highest power. Teman-teman siapa? Mau Tuhan, mau Allah, mau Buddha, mau Yesus, mau Dewa Krishna. Tapi setting goal itu harus rasional nggak sih? Misal Jangan. Enggak, misal gini, dia tukang cilok, ya kan, kakinya satu gitu. Saya pengen menikah dengan Agnes Monica gitu, Duh, gimana coba? Kalau nanti dikasih yang seperti Agnes Monica gimana? Enggak Agnes Monicanya, tapi seperti Agnes Monica. Why not? Jadi nggak harus realistis? Nggak usah. Saya bilang kayak gini, saya selalu bilang kalau goal kamu tidak membuat kamu merinding, berarti goal kamu kurang ketinggian. Oh, okay. Shoot for the moon. If you miss, you dance among the stars. Tembak tuh bulan. Setidaknya kalau kamu Minimal meleset, masih nyangkut bintang-bintang. iya, nggak Agnes Monica ya Ayu Ting Ting lah. Iya. Nggak Ayu Ting Ting siapalah, itulah. Stand up comedy siapa tuh yang namanya itu? Kiki. Tukang roasting itu. Iya, tukang roasting kan lumayan juga gitu. Lah dia tukang cilok terus kakinya satu lagi.